saya akan menjelaskan mengenai perkembangan biologis pada masa remaja. Yaitu pada masa remaja, yaitu mengalami peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Yang selanjutnya, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, yaitu ada 3. Sifat dasar gen, metode yang dipakai para ahli genetika. Yang ketiga, temperamen. Untuk sifat dasar gen yaitu ada 3, genotip, fenotip, dan rentang reaksi. Untuk genotip yaitu warisan genetik seseorang, material genetik aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada kita. Yang kedua yaitu fenotip. Bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat dimiliki atau diukur, meliputi ciri fisik, tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen, dan lain-lain. Untuk rentang reaksi yaitu di mana jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Yaitu semisalnya seorang lebih pendek dari kebanyakan orang, meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Ya, untuk metode yang dipakai para ahli genetika perilaku yaitu untuk kembar identik dan kembar fraternal. Yaitu pada penelitian ini kembar identik lebih serupa atau sama lain pada kedua trait kepribadian tersebut ketimbang kembar fraternal. Hal ini menunjukkan peran faktor herediter pada kedua trait tersebut. Kembar identik mungkin memandang diri mereka sebagai satu kesatuan dan lebih banyak bermain bersama ketimbang kembar fraternal. Jika demikian halnya, kesamaan antara kembar identik boleh jadi dipengaruhi faktor lingkungan. Untuk penelitian adopsi, yaitu pada suatu penelitian ini ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Untuk temperamen, yaitu di mana gaya perilaku dan cara merespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Yaitu ada 3. Yang pertama, anak bertemperamen mudah. Yang kedua, anak bertemperamen sulit. Dan yang ketiga, anak bertemperamen lambat menghangat. Untuk anak bertemperamen mudah, yaitu di mana memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Untuk anak bertemperamen sulit, ini cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh ataupun rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Dan untuk anak bertemperamen lambat menghangat, ini menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, menyesuaikan diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Untuk yang selanjutnya, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, interaksi genotip pasif dengan lingkungan. Yang kedua, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan, dan yang ketiga, interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Untuk yang genotip aktif dengan lingkungan,
yaitu terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak, yaitu misalnya orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku untuk anak mereka agar menikmati kegiatan membaca tersebut. Untuk interaksi genotif evokatif dengan lingkungan, yaitu di mana genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Untuk interaksi genotif aktif dengan lingkungan, yaitu di mana pada masa remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang, yaitu seperti sebagai remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka anak cenderung lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk musikal. Untuk yang ketiga, yaitu pengaruh lingkungan yang terbagi dan tak terbagi. Untuk pengaruh lingkungan yang terbagi, yaitu pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya, misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Untuk pengaruh lingkungan tak terbagi, yaitu di mana pengalaman unik remaja yang diamati sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh adik dan kakaknya. Nah, untuk kesimpulan di sini, gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan tidak akan ada remaja. Yaitu untuk selanjutnya, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang di sini ada 4 kurva tumbuh kembang, faktor-faktor mempengaruhi kurva pertumbuhan. Untuk 4 kurva tumbuh kembang yaitu seperti fisik umum, organ reproduksi, otak, dan kepala, serta kelenjar limfoid. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan, di sini ada 2. Yang pertama, kecepatan kematangan yang berbeda, dan yang kedua, pengaturan berdasarkan umpan balik. Untuk yang kecepatan kematangan yang berbeda, yaitu terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Untuk yang pengaturan berdasarkan umpan balik, di sini struktur biologis terdapat umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituitari disesuaikan dengan tingkatan hormon pada kelenjar lainnya. Yang selanjutnya yaitu pubertas. Pubertas sendiri yaitu perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Yaitu mempunyai faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas. Yang pertama, faktor genetik, faktor masa tumbuh, faktor mutu makanan. Yang kedua yaitu perubahan hormonal, di mana pada suatu substansi kimiawi berkekuatan besar
yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen, di mana androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki. Estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Untuk perubahan fisik, yaitu di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan, serta kematangan seksual. Yaitu kesimpulan untuk pubertas ini yaitu dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang perubahan biologi di awal masa remaja tampak dramatis dan akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakni bahwa hal ini terlalu banyak perhatian sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Sekian untuk penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.